Bayangan pemerintah Indonesia saat itu, kalau kita bisa duluan diberi hak atau diberi kewenangan untuk mengeluarkan lisensi itu ya, kita bisa bebas gitu kan. Berarti kan negara-negara tidak bisa masuk kan? Ternyata tidak. Selamat sore, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih tetap stay tune di podcast Literasi Komunikasi. Salah satu podcast yang mencoba menarasikan hal-hal yang terkait dengan literasi, kebijakan, dan komunikasi dari berbagai isu yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan berdiskusi dengan mentor saya, masih muda. Beliau Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Beliau Profesor Dr. Ahmad Marini. Kita sapa beliau. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Selamat sore, selamat malam, Pak Raja, Dr. Raja Napitupulu. Salam sehat. Pembatasan gitu, Prof, ya, untuk beberapa komunitas Indonesia. Mereka akan memperhatikan barang-barang komunitas impor. Indonesia kan mengekspor ke Eropa. Data BPS itu mencatat begini, Prof. Nilai ekspor kita sampai dengan Desember 2021 mencapai 22,3 miliar US dollar. Nah, itu turun 2,04% dibanding bulan sebelumnya, month-on-month. Gitu. Artinya kalau kita lihat nilai ekspor ini dicatat oleh BPS itu bukan not only to Eropa begitu ya, tapi ke seluruh dunia, Amerika, Tiongkok, ke Asia, ke Asia Tenggara, ke Australia dan seterusnya gitu. Kalau bisa kita coba asumsikan saja, misalnya 15-20% ekspor kita ke Uni Eropa. Dengan tadi segmennya Bob Marudi bahwa ada pembatasan. Jadi kalau dilihat dibuktikan juga kalau dia kemudian dari lahan yang deforestasi itu akan mengalami yang akan diketatkan begitu, Prof, ya. Nah, pertanyaan gua begini, apakah ini akan berakibat akan semakin menurunkan potensi ekspor Indonesia ke Uni Eropa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa indikator yang digunakan oleh Uni Eropa untuk bisa dia membuktikan bahwa ini tuh dari lahan deforestasi? Baik, mungkin saya jawab di pertanyaan kedua dulu. Bagaimana membuktikan? Jadi mereka dalam konteks anti deforestasi ini, mereka mengeluarkan sistem, akan nampaknya begitu ya, akan mengadopsi sistem yang namanya due diligence, uji tuntas. Ya, uji tuntas bahwa diuji dia gitu ya, ada bukti, ada sistemnya yang jelas dan lain sebagainya begitu. Dan mereka ada yang namanya competent authorities di masing-masing member state-nya itu yang diminta untuk memastikan bahwa memang benar-benar operatornya, importirnya itu benar-benar memastikan kayu dan produk-produk yang lainnya tadi tidak berasal dari deforestasi. Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik, Pak Raja. Karena apa? Pada saat dalam kasus kayu ya, dalam kasus kayu yang tadi yang skemanya hanya konteks legal atau tidak legal gitu kan. Sekarang kan ini dari deforestasi atau tidak ya. Di konteks kayu yang legal tidak legal ada mekanisme itu sama persis. Bayangan pemerintah Indonesia saat itu kalau kita bisa duluan diberi hak atau diberi kewenangan untuk mengeluarkan lisensi itu ya, kita bisa bebas gitu kan. Berarti kan negara-negara tidak bisa masuk kan. Ternyata tidak. Ternyata mungkin kayu-kayu yang disinyalir dari pembalaan liar di negara dari Kongo misalkan, dari Kamerun, dari Vietnam masuk juga gitu kan. Artinya apa? Sistem di Uni Eropa itu juga lemah, tidak merata antar negara. Mungkin yang ketat misalkan Jerman, Prancis, Belanda, Denmark itu relatif ketat gitu ya. Tapi di negara-negara lain kayak Italia, Bulgaria, Yunani, Polandia itu relatif dan itu dimanfaatkan. Dan ini kan yang membuat kita ya sebagai pemerintah Indonesia lah misalkan gitu agak dalam tanda kutip mangkal juga kan. Oh, ini pada saat kita investasinya luar biasa ya, membangun sistemnya aja berapa tahun itu, 10 tahun, satu dekade itu. Tapi di saat kita harusnya mendapatkan manfaatan, ternyata mereka ya seperti itu gitu. Nah, ini mungkin disinyalir akan terjadi hal yang sama, bahwa sebenarnya memang tujuannya bukan semata-mata untuk mencegah terjadi deforestasi, tapi memang disinyalir ini upaya untuk semacam proteksionisme terhadap produk-produk mereka gitu kan. Misalkan kalau sawit gitu ya, lawannya kan sunflower, canola gitu kan. Sementara beef dari Brasil gitu kan, mereka juga punya peternakan-peternakan yang begitu. Jadi memang ada indikasi-indikasi yang sama. Jadi ini tergantung ini bagaimana nanti, apakah memang benar-benar atau hanya sekedar itu tadi proteksi begitu ya. Dan Bu
Menteri Luar Negeri kan dengan keras sekali mengatakan ini bias ini berulang-ulang terjadi terhadap produk-produk Indonesia. Dulu legal, kita sudah bisa memastikan hanya yang legal yang dijual. Belum sempat menikmati, sekarang berubah lagi begitu. Inilah yang dikhawatirkan. Uni Eropa ini termasuk salah satu pengimpor produk-produk tadi ya, yang Uni Eropa mengatakan forest risk commodities. Komoditas-komoditas yang beresiko menimbulkan deforestasi. Mereka menyebutnya seperti itu. Tadi ya ada kayu, ada daging, ada kulit, ada kedelai. Di Indonesia ada minyak sawit kan begitu kan. Ada kopi juga, Prof. Ada kopi, kakao gitu ya. Nah, kira-kira kalau secara agregat memang cukup besar ya Uni Eropa impornya dari seluruh dunia ya, global ya. Tapi kalau kita lihat satu persatu, ekspor kita dari kayu ke Uni Eropa 10% Pak Raja, hanya 10%. Mayoritas di Asia. Sawit yuk kira 10-15% lah, mayoritas ke Cina dan India dan produk-produk yang lainnya. Jadi sebenarnya besar atau tidak besar itu ya bisa dikatakan tidak besar, tapi ya lumayan kalau misalkan itu tadi ya pesaing-pesaing kita tidak bisa masuk ke sana, itu kan bisa menjadi potensi. Tapi di saat yang bersamaan kalau kita tidak mampu ya mungkin kehilangan pasar Uni Eropa kan. Tapi untuk pasar-pasar yang lainnya bisa jadi masih terbuka. China ini apapun masuk ya, apapun diterima begitu. India juga kekuatan besar yang ekspor kita ke sana juga sangat-sangat besar sekali. Another summer day is coming on away. In Paris or Rome, I wanna go home.